Pemilik SHM 1010 5 kali ditolak mengajukan pengganti sertifikat yang hilang. Probolinggo, CB News Indonesia, Haji Bukhori Muslim warga Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, mendatangi kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau BPN, Kamis tanggal 15 Juni tahun 2023. Rusak-rusak gini nih, di sini tidak berani terima. Loket mulai masih zamannya Bu Yuli. Masih zamannya Bu Yuli, itu namanya Bu Yuli. Nah, sampai nambahnya ini tidak berani terima. Padahal ini hanya mengganti sertifikat yang hilang. Iya, saya minta nomor humas. Jadi kalau mengganti sertifikat yang hilang, persyaratan yang sudah komplit, ini diolor-olor sampai hampir 2 tahun. Ini kira-kira pelayanan macam apa kalau foto seperti itu sudah ditulis? Kepastian pelayanan, ya kan? Iya. Nah, itu tolong diambil. Untuk mengajukan pengganti sertifikat yang hilang, pengajuan tersebut sudah 5 kali ia lakukan. Namun pihak BPN menolak dengan alasan yang tidak jelas. Dengan hal tersebut, Bukhori Muslim sendiri meminta kepada pihak petugas untuk bertemu dengan kepala kantor BPN atau pihak yang berwenang, agar mendapatkan penjelasan yang pasti. Sekitar kurang lebih 4 jam lamanya menunggu. Hingga akhirnya Haji Bukhori Muslim ditemui oleh Bapak Halim Kasih Pengukuran dan Ibu Yuna Kasih Penanganan Sengketa. Untuk lebih jelasnya mari kita ikuti jalannya pertemuan tersebut, antara pihak BPN dengan Haji Bukhori Muslim warga Mayangan selaku pengaju penggantian SHM 1010 yang hilang. Mamat Abdullah dan Gogon Harum koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Apa kabar Pak Haji? Baik, alhamdulillah. Ini acara apa itu? Acara memasukkan belangko yang kelima kalinya ini. Nah, terkait belangko untuk mengajukan penggantian sertifikat yang hilang, SHM 1010 yang hilang. Ini mengajukan pengganti. Nah, tapi saya juga tidak habis pikir. Ini hampir 2 tahun ini, sampai rusak begini ini. Ini sudah ditolak. Maksudnya belangkonya ditolak atau bagaimana? Iya ditolak. Katanya ditolaknya itu tidak jelas alasannya gitu loh. Ada yang bilang katanya Pak Gagarnya jangan gegabah. Terus ada yang bilang oh itu karena sudah berdiri megah bangunan. Artinya misalkan ada aturan, ada undang-undang yang melarang memberikan sertifikat yang hilang yang sudah ditempati negara. Kan enak saya. Tapi ini tidak ada penjelasan seperti itu, tidak ada. Sehingga ini tadi ke-5 kalinya ini kita tadi masuk itu ke-5 kalinya. Saya berharap BPN kota ini profesional lah. Kalau memang tidak boleh, alasannya apa? Ya tertulis dong. Gitu loh. Jadi kalau nggak ada jawaban, hanya jawabannya konsultasi kekasih, gitu toh. Oke. Gitu ya. Jadi tanpa menerima sebuah keputusan ya. Iya. Nah, itu saudara bincang-bincang saya dengan Bapak Haji Bukhori Muslim yang sudah memperjuangkan haknya sekian tahun, dan hari ini sudah tadi dikatakan adalah yang keberapa kalinya? 5 kalinya. Yang ke-5 kalinya memasukkan berkas ke Badan Pertanahan Kota Probolinggo. Namun kembali juga ditolak berkas ini atau dokumen permohonan yang terkait tentang ukur ulang dengan tidak mendapatkan satu sumber jawaban yang memiliki kepastian hukum. Seperti apa, alasan apa berkas ini ditolak. Semoga dengan adanya pemberitaan bisa menjadi atensi dan sebuah perhatian tentunya. Seperti sebuah slogan yang tadi ditulis bahwa Kantor Pertanahan Kota Probolinggo melayani profesional dan terpercaya. Semoga dapat terwujud Badan Pertanahan di Kota Probolinggo. Terima kasih. Bapak yang pertama yang penerbitan sertifikat hilang ya, itu kalau nggak salah Bapak
mengirimkan surat ke kementerian. Ya, termasuk Bapak Presiden. Jadi kita sudah bikin klarifikasi. Salah satunya ya kami menceritakan bahwa terdapat permasalahan dengan aset itu. Jadi kita jelaskan sebenarnya waktu Bapak datang mendaftar itu kita langsung verifikasi ke Bapeda, dan ternyata memang Bapeda juga membalas surat kami bahwa di atas tanah tersebut ada rusunama yang merupakan asetnya Pemkot. Jadi nggak maksudnya antara Pemkot dengan Bapak Pripon. Ya, kalau aduan penyelesaian yang dikatakan selesai, clear, itu harus dibayar. Ya. Kalau menuju ke bayar kan harus legalitas dijelaskan dulu. Artinya BPN proses dalam konteks clear karena ini SAM hilang, diganti dulu. Nah, perkara setelah diganti nanti penyelesaian dengan Pemkot itu kan sudah beda porsi. Maksud saya gitu. Kalau Pemkot mengeklaim itu aset, ini salah fatal, berdiri di atas tanah milik orang. Ya, salah satunya kami sebagai ASN kan tetap harus ada kehati-hatian di situ, Pak. Jadi untuk untuk proses seperti yang Bapak minta itu kita masih agak hati-hati karena takutnya nanti kita menerbitkan salah lagi kita gitu, Pak. Jadi resminya ada tuh ya? dalam surat resmi bahwa itu masuk aset kan ada. Kita itu. Jadi kenapa kami itu kemarin memang dapat surat resmi dari Bapeda bahwa memang menjelaskan bahwa rusunama itu terdaftar di dalam aset, di dalam aplikasi mereka juga sudah terdaftar Jadi dasar itu juga kita masih berhati-hati jangan sampai kita memproses kita salah juga karena kalau sudah aset kerugian negara bahaya gitu loh Pak. Jadi tolong ini dibedakan secara institusi Bu ya, saya tidak menyerang presiden tapi secara institusi tolong ini dibedakan kehati-hatian dan fakta hukum itu harus dibedakan. Maksudnya fakta hukum mengatakan SAM 1010 masih aktif sesuai SKPT yang dikeluarkan oleh BPN dan statement Pak Tatan sampai saat ini RDP waktu itu masih hidup. Belum ada peralihan. Belum ada pemecahan, belum ada sengketa, belum ada blokir, bla 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 bla. Artinya statement secara kedinasan, secara institusi legal bahwa itu milik masyarakat. Kalau ada yang mengklaim itu aset, ya silakan berargumen secara hukum dan fakta otentiknya. Kan gitu Bu. Ini argumen kalau mau bicara secara otentik. Nah, mohon dibedakan sekali lagi resepsi dan fakta hukum ini harus beda. Maksud saya secara profesional tidak melanggar hukum, BPN harus mengacu pada undang-undang tetap menerbitkan. Soal nanti terbit, misalkan bla 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 Pak Jibori bikin perjanjian jangan sampai dibongkar, saya siap. Nah, untuk nego ke sana ini sertifikat sudah selesai Pak kami yang hilang. Kalau sekarang ini sama-sama nambah kan. Tapi saya tidak akan ya minggu depan saya akan gugat perdata Pak. Nah, itu lebih baik menurut saya sih Pak. Jadi gitu Pak. Perdata saya bukan perdata apa? Dia menguasai tanah, menyerobot tanah warga. Saya minta kompensasi perdatanya. Kalau nanti teraplikasi hukum pidananya, saya akan kawal terus. Tapi konsekuensinya banyak orang yang akan masuk karena secara legal itu milik warga. Anggaran negara yang dikeluarkan bangun di tanah yang tidak jelas itu korupsi. Korupsi Pak. Sebentar dulu Pak. Itu nanti Bu Yuna ya, Bu Yuna. Dalam rapat dengar pendapat yang kedua yang dihadiri oleh Kakan, ya, dalam pernyataan resminya di forum dan kami sendiri ikut meliput dalam rapat paripurna tersebut menyatakan bahwa
SHM 1010 sampai dengan hari ini masih aktif berlaku dan di garis bawahi belum ada peralihan. Artinya kalau kami boleh menjabarkan bahwa sesuai aturan agraria bahwa tidak ada sengketa dalam persoalan ini. Secara kita bicara kitabnya agraria aja dulu. Ya, tapi kalau secara faktanya kan ada rusuh. Ada permasalahan, ada penguasaan fisiknya gitu. Kemudian di dalam fakta persidangan juga atau rapat dengar pendapat di sana ditemukan bahwa gedung Rusunawa didirikan atas dasar rekomendasi sekretaris daerah. Itu disampaikan oleh Kepala PUPR. Rekomendasi sekretaris daerah tanpa ada surat apa-apa. Hanya rekomendasi. Artinya ada sebuah perintah secara lisan atau rekomendasi dari eksekutif, dalam hal ini Sekda Kota Probolinggo, untuk mendirikan bangunan Rusunawa yang di atasnya adalah lahan SHM 1010. Terus dalam hal ini yang jangan gegabahnya dari mana? Maksudnya gini Pak, minta maaf ya. Jadi kayak gini, sama halnya kalau kasus lain ya, misalnya ada penerbitan sertifikat nih, permohonan. Si A memohon tanahnya untuk disertifikatkan. Ternyata ada komplain dari pihak lain. Itu tidak menjadi bahwa BPN tutup mata begitu Pak. Ya, sama halnya hampir sama dengan ini. Tapi beda loh, mohon maaf saya potong. Beda. Ini kan mengganti, bukan menggantikan. Nah, saya potongnya gini Pak, minta maaf nih. Dan kita kehati-hatiannya karena kita juga mendapatkan surat bahwa terdaftar di dalam aset tadi, gitu. Jadi itu yang menjadi kehati-hatian BPN. Oke, baik. Saya setuju untuk melakukan satu proteksi yang hati-hati, tapi harus dua belah pihak. Karena BPN memiliki kewenangan mencatat nama surat yang berlogo Pancasila ya sertifikat. Dan di BPN sampai dengan hari ini tercatat 1010. Tidak tercatat nama pemerintah Kota Probolinggo. Ketika di sana tercatat atau disampaikan melalui Bapeda bahwa itu adalah bangunan aset, adakah dia menunjukkan bukti kepemilikan? Apa BPN pernah melakukan klarifikasi itu? Kami klarifikasinya menanyakan itunya, cuma mereka membalasnya dengan ini sudah terdaftar di dalam. Kalau sudah terdaftar, saya juga bisa ngaku bahwa punya saya. Yang jadi soal BPN secara institusi, Bapeda secara institusi pernah menunjukkan bukti kepemilikan, karena BPN kan tugasnya hanya menunjukkan bukti kepemilikan, jangan pernyataan. Dalam arti gini Pak, kita kan dapat surat resmi nih, ya. Jadi itu kalau untuk mencari kembali lagi bukti-bukti itu sebenarnya kayak BPN ya ini aja nggak boleh memaksa gitu kan. Nggak boleh memaksa. Ya nggak boleh maksa dalam arti nggak ada kewenangan di situ. Tetapi secara administrasi kan kita dapat surat resmi juga itu. Baik. Surat resmi ataupun tidak, yang jelas kan itu dijawab secara institusi, artinya boleh dianggap sebagai resmi. Yang jadi soal yang resmi adalah gedung Rusunawanya. Tanahnya milik siapa? Itu tidak ada di dalam suratnya. Tidak ada dalam suratnya. Kepala Kakan Probolinggo menyatakan itu SHM 1010 masih aktif. Iya, betul. Artinya BPN mau berpihak kemana? Kepada catatan sertifikat atau kepada keterangan institusi? Nah, itu yang masih kita ini, karena memang kita pasif kan. Sebenarnya yang saya sampaikan Bu Kori maksud tadi benar. Sebenarnya clearnya gini, itu kan Pemkab mencatat sebagai aset. Mestinya kan ada kronologi bukti dulu asetnya gitu. Nah itu yang sampai RDP 2 kita tunggu juga tidak ada progres. Gitu lah, kita sebagai instansi yang menjadi dilematis kan begitu. Ya andai itu clear, nah sebagaimana tadi loh, sama klaim ini kan berarti kan harusnya andai bukti itu ditunjukkan kan berarti clear itu loh. Hanya ya sebenarnya itu. Sekarang yang buat pengakuan kan bagian aset. Nah makanya terus BPN pernah bertanya surat apa yang dia punya? Lah kan masih cuma hanya mendapatkan keterangan surat itu. Makanya kan rusak dong negara kalau makanya kalau semuanya berdasarkan keterangan surat. Makanya tadi Pak Bukhari Muslim BPN kan tugasnya catat sertifikat. Ya makanya tadi makanya gini, ini berarti kan ada yang Pak Bukhari ngeklaim, Pemkab juga bukan klaim. Ya, artinya kan menyatakan ini tanah saya, Pemkab juga itu artinya
tentang permasalahan tanah otomatis ada dua pengajian. Pertama musyawarah, termasuk kita temui dan kemudian RDP. Apabila dalam itu belum clear ya otomatis nanti lewat jalur peradilan. Ya Pak, ini juga sudah akan menjadi langkah Pak Gubernur. Masih kalau tidak ada ditemu akan di peradilan. Saya setuju BPN melakukan SHM itu saya setuju. Tapi BPN pernah kan proaktif membela SHM 1010 karena Anda punya kewenangan di situ. Kita tidak punya kewenangan pada dokumen. Tidak pada porsi untuk membela siapa-siapa. Lo tidak membela. Yang jadi soal SHM 1010 masih aktif. Produksi sini. Ya. Tapi kan kita juga waktu FDP sudah menyatakan bahwa catatannya atas nama ini. Tapi kan kita intinya bahwa kita tidak membela Pemkot, kita juga tidak membela, tapi kita secara administrasi catatan kami seperti itu. Artinya di sini pemohon ini menyatakan penerbitan sertifikat yang hilang tidak berdasarkan lain-lain, bahwa SHM-nya masih tercatat di sini sampai dengan hari ini 1010. Secara umpamanya gini tata cara, kalau seorang memohon untuk melakukan pencatatan kembali atau hilang, itu di sana akan terkendala apabila itu terjadi ada sebuah sengketa. Salah satunya adalah blokir. Ada blokir dari pemerintah kota? Tidak ada. Ini kembali gini, bahwa secara de jure itu tercatat itu, tapi secara de facto-nya itu sudah termasuk dalam SIMA, kemudian Rusunawa sudah berdiri dan sebagainya. Nah itulah yang antara yang dimaksud clear and clean dalam pencatatan itu adalah mestinya secara de jure dan de facto-nya nyambung. Ini konteksnya itu de jure-nya masih tercatat, itu de facto-nya sudah dikuasai oleh itu aja sebenarnya Pak. Oke. Dan komnasannya kan enggak apa-apa Pak. Bilang yuk. Yuna Wahyu Apriani. Bagian? Saya sengketa. Tidak perlu. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa.